Bayangkan ini sejenak. Ada sesuatu yang sangat sederhana, tetapi memiliki kekuatan yang luar biasa, yang hampir semua pria abaikan tanpa benar-benar menyadarinya. Namun, ketika seorang pria akhirnya memahami hal ini dan mulai menerapkannya dalam hidupnya, ada sesuatu yang berubah. Seolah-olah sebuah saklar tersembunyi tiba-tiba aktif di dalam pikiran para wanita. Mereka mulai melihatnya dengan cara yang berbeda. Hal yang aneh adalah, sebagian besar pria akan menjalani seluruh hidup mereka tanpa pernah benar-benar memahami hal ini. Apakah kamu termasuk salah satu dari mereka? Jika kamu masih mendengarkan sampai saat ini, kemungkinan besar kamu tidak ingin menjadi bagian dari kelompok mayoritas tersebut. Kamu menginginkan sesuatu yang lebih dari itu. Izinkan saya menceritakan sebuah kisah yang bisa menjelaskan hal ini dengan sangat jelas. Ini bukan tentang trik-trik tertentu atau tindakan mencolok yang berlebihan. Ini tentang perubahan yang lebih dalam, perubahan yang tenang, perubahan yang secara perlahan mengubah bagaimana kamu hadir di dunia ini dan bagaimana orang lain meresponsmu, terutama wanita. Ada seorang pria bernama Markus. Dia hanyalah pria biasa. Tidak ada sesuatu yang terlihat istimewa dari luar. Sama seperti kebanyakan pria lainnya, dia terus menghadapi berbagai kesulitan dalam hidupnya. Dia sering merasa cemas tentang bagaimana orang lain memandang dirinya. Dia terus mencari pengakuan dari mana saja. Pujian, perhatian, validasi. Dia percaya bahwa semua itu akan membuat dirinya merasa lengkap. Namun kenyataannya, sekeras apapun dia berusaha, dia tetap merasa tidak terlihat. Terutama dalam hal perhatian dari wanita dan rasa hormat dalam lingkungan Suatu sosialnya. hari, sesuatu berubah dalam dirinya. Bukan karena sebuah video motivasi atau teknik pengembangan diri yang populer, melainkan karena dia menemukan sebuah gagasan lama. Sesuatu yang sudah ada sejak dahulu dan telah teruji oleh waktu. Stoicisme. Pada awalnya, dia tidak benar-benar memahaminya. Dia bertanya-tanya, bagaimana mungkin sebuah filosofi kuno bisa membantu meningkatkan kepercayaan diri atau daya tarik di zaman modern seperti sekarang. Namun ketika dia mulai mempelajarinya lebih dalam, perlahan semuanya mulai terasa masuk akal, dengan cara yang belum pernah dia rasakan sebelumnya. Stoicisme mengajarkan satu prinsip utama, kendalikan apa yang berada dalam kendalimu, dan lepaskan apa yang tidak bisa kamu kendalikan. Coba renungkan hal itu sejenak. Kebanyakan pria justru dikendalikan oleh emosi mereka sendiri. Mereka bereaksi tanpa berpikir panjang. Mereka mudah marah, merasa tidak aman, atau bersikap defensif. Mereka sering mengatakan hal-hal yang pada akhirnya mereka sesali. Mereka terus mencari reaksi dari orang lain. Dan wanita bisa langsung merasakan hal ini. Mereka menangkap adanya ketidakstabilan. Dan jika kita jujur, itu bukan sesuatu yang terasa nyaman atau menarik. Seorang pria yang menerapkan prinsip stoik akan terlihat berbeda, karena cara dia merespons juga berbeda. Dia tidak panik ketika sesuatu berjalan tidak sesuai harapan. Dia tetap tenang ketika orang lain kehilangan kendali. Bayangkan sebuah ruangan yang penuh dengan kebisingan dan kekacauan. Orang-orang saling berdebat, emosi tersebar kemana-mana. Lalu ada kamu di sana. Tenang, fokus, tidak tergoyahkan. Seperti sebuah gunung yang kokoh di tengah badai. Kekuatan yang tenang itu menarik perhatian tanpa perlu usaha berlebihan. Wanita akan langsung menyadarinya. Marcus Suatu hari, Aurelius, salah satu sesuatu tokoh berubah stoik yang dalam paling dirinya. dihormati, Bukan karena sebuah video motivasi atau teknik pengembangan diri yang populer, melainkan karena dia menemukan sebuah gagasan lama. Sesuatu yang sudah ada sejak dahulu dan telah teruji oleh waktu. Stoicisme. Pada awalnya, dia tidak benar-benar memahaminya. Dia bertanya-tanya, bagaimana mungkin sebuah filosofi kuno bisa membantu meningkatkan kepercayaan diri atau daya tarik di zaman modern seperti sekarang. Namun ketika dia mulai mempelajarinya lebih dalam, perlahan semuanya mulai terasa masuk akal, dengan cara yang belum pernah dia rasakan sebelumnya. Stoicisme mengajarkan satu prinsip utama,
Kendalikan apa yang berada dalam kendalimu dan lepaskan apa yang tidak bisa kamu kendalikan. Coba renungkan hal itu sejenak. Kebanyakan pria justru dikendalikan oleh emosi mereka sendiri. Mereka bereaksi tanpa berpikir panjang. Mereka mudah marah, merasa tidak aman, atau bersikap defensif. Mereka sering mengatakan hal-hal yang pada akhirnya mereka sesali. Mereka terus mencari reaksi dari orang lain. Dan wanita bisa langsung merasakan hal ini. Mereka menangkap adanya ketidakstabilan. Dan jika kita jujur, itu bukan sesuatu yang terasa nyaman atau menarik. Seorang pria yang menerapkan prinsip stoik akan terlihat berbeda, karena cara dia merespons juga berbeda. Dia tidak panik ketika sesuatu berjalan tidak sesuai harapan. Dia tetap tenang ketika orang lain kehilangan kendali. Bayangkan sebuah ruangan yang penuh dengan kebisingan dan kekacauan. Orang-orang saling berdebat, emosi tersebar kemana-mana. Lalu ada kamu di sana. Tenang, fokus, tidak tergoyahkan. Seperti sebuah gunung yang kokoh di tengah badai. Kekuatan yang tenang itu menarik perhatian tanpa perlu usaha berlebihan. Wanita akan langsung menyadarinya. Marcus Aurelius, salah satu tokoh stoik yang paling dihormati, pernah mengatakan bahwa kamu memiliki kendali atas pikiranmu, bukan atas kejadian di luar dirimu. Ketika kamu benar-benar memahami hal ini, kekuatan akan muncul dengan sendirinya. Saat kamu berhenti mengejar pengakuan dari luar dan mulai hidup berdasarkan nilai-nilai yang kamu yakini, sesuatu yang sangat kuat akan terjadi. Kamu tidak lagi merasa perlu mencari perhatian. Dan secara tidak terduga, orang-orang justru mulai memberikannya kepadamu. Bukan hanya wanita, tetapi semua orang akan merespons kepercayaan diri yang stabil itu. Kebanyakan pria tidak pernah sampai ke titik ini. Mereka terus bereaksi terhadap segala sesuatu. Satu komentar negatif bisa merusak suasana hati mereka. Satu hari yang buruk bisa memengaruhi seluruh perilaku mereka. Mereka membawa rasa frustrasi kemanapun mereka pergi. Sementara itu, pria yang stoik memilih untuk berhenti sejenak. Dia bertanya pada dirinya sendiri sebuah pertanyaan sederhana. Apakah ini layak mendapatkan energiku? Dan seringkali jawabannya adalah tidak. Kemampuan untuk memilih ketenangan di tengah kekacauan adalah sesuatu yang sangat menarik dan juga sangat dihargai. Ini bukan sesuatu yang terlihat mencolok, tetapi dampaknya sangat besar. Orang-orang bisa merasakannya tanpa harus dijelaskan. Dan disinilah perbedaan nyata bukan mulai berarti terlihat. kamu harus menyembunyikan emosi atau berpura-pura tidak merasakan apapun. Ini bukan tentang menjadi dingin atau tidak peduli. Justru sebaliknya, ini tentang memahami emosi dan mengelola respons terhadapnya. Ini tentang mengetahui kapan harus berbicara dan kapan lebih baik diam. Kapan harus bertindak dan kapan harus melepaskan. Ini adalah kemampuan untuk tetap stabil di dunia yang terus mencoba mengguncangmu. Wanita menghargai hal ini karena hal tersebut menunjukkan rasa aman, kedewasaan, dan kemampuan untuk memimpin dalam situasi yang tidak pasti. Ketika seseorang mampu tetap tenang di tengah tekanan, itu memberikan sinyal bahwa dia bisa diandalkan. Dan kualitas seperti itu sangat jarang ditemukan. Marcus mulai mempraktikkan stoisisme dalam kehidupan sehari-harinya. Dia mulai fokus pada tindakannya sendiri, bukan pada pendapat orang lain. Dia berhenti mengejar validasi dan mulai menjalani hidup berdasarkan apa yang benar-benar penting baginya. Seiring waktu, perubahan mulai terlihat. Orang-orang mulai memperhatikannya ketika dia berbicara. Wanita mulai menyadari kehadirannya tanpa dia harus berusaha keras. Dia tidak menjadi lebih keras atau lebih mencolok. Dia tidak mencoba menarik perhatian dengan cara yang berlebihan. Sebaliknya, dia menjadi lebih tenang. Dan justru ketenangan itulah yang membuatnya berbeda. Kepercayaan diri yang tenang itu bekerja dengan sendirinya, tanpa perlu dipaksakan. Inilah paradok yang sering tidak dipahami oleh banyak pria. Mereka berpikir bahwa untuk mendapatkan perhatian, mereka harus melakukan lebih banyak, berbicara lebih keras, atau tampil lebih mencolok. Padahal kenyataannya, semakin kamu stabil dan tenang, semakin orang lain tertarik untuk memperhatikanmu. Sekarang,
Ada sebuah kebenaran yang mungkin terasa tidak nyaman. Sebagian besar pria akan mendengar semua ini, merasa termotivasi untuk sesaat, lalu kembali ke kebiasaan lama mereka. Mereka tidak benar-benar mengambil tindakan. Namun, jika kamu masih berada di sini, itu berarti kamu menginginkan sesuatu yang berbeda. Kamu ingin menjadi lebih baik. Kamu ingin melampaui kebisingan yang ada di sekitarmu. Kamu menginginkan rasa hormat, bukan sekadar perhatian sesaat. Mulailah dari hal-hal kecil. Ketika hidup menghadirkan situasi yang penuh tekanan, jangan langsung bereaksi. Berhentilah sejenak. Tarik napas dalam-dalam. Lalu tanyakan pada dirimu sendiri, apakah hal ini benar-benar layak mendapatkan energiku? Dengan melakukan ini secara konsisten setiap hari, kamu akan mulai melihat perubahan dalam dirimu sendiri. Jika pesan ini menyentuh sesuatu di dalam dirimu, jangan hanya menontonnya lalu melupakannya. Terapkan dalam kehidupan nyata. Jadikan ini sebagai bagian dari dirimu. Setiap langkah kecil yang kamu ambil menuju pengendalian diri adalah langkah menuju kepercayaan diri yang sejati. Sebelum kamu pergi, berikan tanda suka dan ikuti. Bukan semata-mata karena diminta, tetapi karena itu menjadi simbol dari keputusanmu untuk berkembang. Ini bukan sekadar konten biasa. Ini adalah sebuah sinyal untuk dirimu sendiri.